Sahabat bonsai, penempatan posisi baik batang, akar maupun percabangan itu sangat penting harus dilakukan. Seperti pada contoh bahan bonsai berikut ini. Sahabat bonsai, ini adalah bahan bonsai jenis ibrik yang sudah kita angkat, kemudian kita ground lagi setelah posisi dan perakaran, maksudnya posisi batang dan perakaran sudah kita atur dan kita tempatkan pada posisi yang benar. Awalnya bahan bonsai ini adalah satu batang ya, ini yang pertama. Namun posisinya pada waktu ada di lahan ground, batang ini tegak lurus ke atas. Nah, setelah kita gali ternyata perakarannya itu tidak muter keliling, tetapi dia lebih besar ke samping. Dan ini juga terbentuk dari beberapa batang, bisa kita lihat di sini. Akhirnya kita putuskan kita ground ulang, namun kita tanam tidak seperti pada waktu di awal ground. Kita tanam dengan cara miring, dan di sebelah sini yang perakarannya kosong kita tambah lagi, kita klem, kita masukkan batang baru seperti ini, kita masukkan akarnya, kita sebagian kita ambil, kita potong untuk tempat dari batang yang baru ini, sehingga yang awalnya tegak lurus sekarang posisinya sudah miring, dan dengan tambahan batang yang baru ini bakalan bonsai ini membentuk suatu bahan bonsai dengan gaya rough seperti ini. Kenapa itu harus kita lakukan? Karena jika kita pakai dengan gaya formal, maka perakarannya tidak memenuhi syarat, dan juga perantingannya atau percabangannya juga antara sebelah kanan dan kiri tidak seimbang, sehingga kita sikapi, kita tambahkan batang baru seperti ini sehingga tampilannya berubah. Bisa kita nilai sendiri, mungkin ini kalau menurut saya pribadi akan lebih indah jika posisinya seperti ini. Selain kita tambah batang yang baru, untuk percabangan yang di sebelah kiri kita menggunakan tunas baru seperti ini, kemudian kita tempel dan kita paku. Ini masih ada bekasnya, kita ikat dengan kawat, ini kawatnya, dan sudah tenggelam sehingga cabang ini menempel tepat, ini mulai menyatu. Bisa dilihat sini, ini mulai menyatu, dan nantinya setelah ini menyatu dengan sempurna maka kita akan potong, jadilah cabang baru untuk bahan bonsai ini, sehingga yang di sebelah kiri itu sudah terisi dengan percabangan yang baru. Sahabat bonsai, sama juga dengan batang baru yang kita buat tempelan ini. Batang yang baru ini jika kita tanam dengan berdiri sendiri, artinya tidak kita gabung, ini juga mengurangi keindahan. Lain halnya dengan kita padukan dengan batang yang sudah besar ini, tapi posisinya kita miringkan sehingga cabang-cabang yang awalnya rencana tidak kita pakai
sekarang sudah bisa dimanfaatkan, bisa kita beri dasaran seperti ini agar terlihat percabangannya ada gerak seperti ini. Ini kita tempel ke sini untuk mengisi percabangan pada batang ini. Bisa kita paku atau kita ikat menggunakan kawat, sama saja hasilnya nanti, yang penting bisa menempel dengan sempurna. Untuk bagian topnya ini ukurannya sudah lumayan dan kita hambat, daripada dibuang percuma. Ini kita cangkok, kita ambil nanti untuk kita tanam kembali atau sebagai bahan tempelan bagi bahan-bahan yang lain yang memerlukan penempelan baik batang maupun percabangan. Jadi dikatakan tadi di awal, penempatan posisi pada waktu kita ground ulang itu sangat penting. Itu tergantung pada jenis bahan atau bentuk bahan, model bahan yang kita dapat. Jika bahan yang kita dapat itu memerlukan posisi miring, maka juga harus kita sesuaikan posisinya, kita tanam secara miring. Kalau kita paksakan kita tanam tegak, hasilnya juga terlihat kaku dan kurang luwes, kurang enak dipandang mata. Kita lihat dari arah samping. Ini bekas lukanya sudah mulai menutup, sudah mulai sembuh. Ada beberapa cabang yang kita hambat, kita manfaatkan, kita cangkok angin seperti ini untuk kita manfaatkan ulang. Beberapa akar masih ukurannya kecil hingga membutuhkan waktu untuk kita ground seperti ini untuk pembesaran percabangan maupun perakaran, yang nanti kita akan isi sebelah sini menggunakan akar-akar yang kecil itu yang sebelumnya harus kita tata ulang. Jadi itu sahabat bonsai, apa manfaat kita menggabung selain pembesaran juga untuk merubah style atau gaya dari model suatu bahan bonsai. Kalau menurut tingkat kesuburannya, insya Allah 2 tahun lagi atau minimal 1,5 tahun bahan bonsai ini sudah siap kita naikkan ke atas pot untuk kita lakukan proses lanjutan. Sementara kita lakukan ground dulu untuk menjaga tingkat kesuburannya. Jadi itu sahabat bonsai, kenapa kita harus merubah posisi batang, dan juga kenapa kita harus menambahkan batang baru sebagai tambahan pada bahan bonsai jenis hibrid ini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe untuk pengembangan channel ini, tentunya seputar pembahasan tanaman bonsai. Terima kasih. Salam satu hobi.